Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ini untuk kita diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Pada hari ini, hari yang sangat indah yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini kami boleh kembali akan dengarkan berita firman-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi seluruh jemaat, setiap semua kami, sehingga kami boleh diberkati Tuhan lewat persekutuan ini dan firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Itu sebabnya Tuhan, biar Engkau membukakan rasa firman-Mu bagi kami semua, dan kami terus merasa diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami akan baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dalam kitab Ratapan pasal 3. Kitab Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kitab Ratapan ini bicara tentang situasi dan keadaan kondisi ketika mengalami satu situasi kondisi yang secara manusia dia dihadapkan pada keadaan yang begitu menderita, sehingga dia membutuhkan penolong yang mau menolong dia. Sehingga dalam kitab Ratapan di sini ditulis di ayat-ayat sebelumnya bagaimana dia mengalami sengsara dalam konteks pergumulan, dalam konteks persoalan yang dia hadapi. Tetapi ada hal yang menarik dari kitab Ratapan di sini. Dia berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Sehingga dia berkata, kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Nah, saya menyampaikan kepada saudara-saudara yang berada di rumah atau di mana saudara berada. Demikian juga, sekalipun sekarang ini masih dalam kondisi pandemi, tetapi saya percaya kasih setia Tuhan selalu ada dan nyata dalam setiap kehidupan saudara-saudara seluruh jemaat. Yang Alkitab katakan, kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya. Kalau kasih manusia bisa saja ada batasnya, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Bahkan firman berkata, selalu baru setiap pagi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya di tengah-tengah kondisi keadaan apapun yang saudara hadapi, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya, Dia tidak pernah membiarkan saudara-saudara. Tetapi kalau kita mengalami kondisi yang sulit seperti apa yang dialami oleh kitab Ratapan di sini, akulah orang yang melihat sengsara, yaitu satu keadaan dan situasi yang begitu sulit, sukar dan susah, katakanlah demikian. Apa yang dilihat oleh Ratapan dalam pasal ini, tetapi dia mengakui bahwa Tuhan ada bersama dengannya. Itulah ditulis di ayat yang ke-22 tadi. Di ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Puji Tuhan, saudara-saudara. Artinya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, dengan ayat ini kita akan mendapatkan satu pelajaran penting akan kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang setia, maka kita juga setia kepada Tuhan. Setia di dalam Dia untuk tetap tinggal di dalam kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Nah, lalu kemudian saya maju masih dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga. Pada ayat selanjutnya, saudara, kita perhatikan pada pasalnya yang masih di pasal 3, ayat selanjutnya saya lompat. Saudara perhatikan di ayat selanjutnya dikatakan begini. Iya. Ayatnya yang ke-30 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ayat ini memberi pemahaman di tengah kondisi keadaan yang sukar. Firman berkata,
mari kita mau terus berpaling kepada Tuhan. Maksudnya terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Terus mengarahkan pandangan mata rohani kita kepada Tuhan. Memandang Dia. Ada pujian berkata, pandang saja kepada Yesus. Saudara, mengapa kita pandang kepada Yesus? Karena kita percaya di dalam Dia, kita dapatkan kekuatan. Di dalam Dia, kita dapatkan penghiburan. Di dalam Dia, kita mendapatkan pertolongan. Nah, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Persoalan pergumulan bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Tetapi kita ratapan ini mengajarkan kita. Apapun yang dialami, mari kita mau tetap memandang kepada Tuhan. Seperti dalam tulisan Daud menulis juga pun, aku selalu memandang kepada Tuhan, maka aku tidak akan goyah. Saudara-saudara, dan ini menjadi sebuah doktrin di dalam kehidupan kita, menjadi sebuah pelajaran penting bagi orang percaya, umat Kristen, kita yang percaya kepada Dia, untuk supaya kita dapatkan kekuatan ya menghadapi gejolak apapun yang terjadi. Firman berkata, terus kita memandang kepada Tuhan. Lalu kemudian ayat 41 dikatakan, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Saudara-saudara kasih Tuhan, di tengah kondisi keadaan yang sulit, ayat ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati. Ini ajakan dalam kehidupan kekristenan, untuk kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Mengangkat hati dan mengangkat tangan artinya adalah penyerahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita menghadapi apapun, sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan diri, tetapi kita mau mengandalkan Dia, Yesus, di mana kita berserah, penyerahan sungguh kita kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Dia yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena firman berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk mengandalkan Dia dalam segala hal, apapun yang dialami oleh setiap kita yang percaya kepadanya, karena Dia Tuhan yang sanggup. Firman berkata, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita. Mengangkat hati, saudara kasih Tuhan, adalah bicara kehidupan yang bersungguh-sungguh untuk berserah penuh kepada Tuhan, dan mengangkat tangan kita kepada Allah yang di sorga. Puji Tuhan, dan saya percaya Tuhan melihat dan memperhatikan setiap saudara-saudara semua, kita semua, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang saudara hadapi dalam kehidupan hari-hari ini. Nah, saya balik dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya Dia berikan dan Dia nyatakan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saudara yang mendengarkan tayangan ini, dan khususnya jemaat GPDI Sola Gracia. Saudara-saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, saya mau baca dalam kitab selanjutnya, saudara-saudara, dalam tulisan firman Tuhan dalam kitab Korintus, 1 Korintus ya. Dalam kitab 1 Korintus saya baca ya, 1 Korintus pasalnya yang ke ya, sebentar saya lihat. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, bagaimana kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Nah, saya hubungkan ayat ini, saudara-saudara dikasih Tuhan, dengan kasih setia Tuhan di tengah kondisi keadaan yang sulit, di mana selalu baru, tak pernah habis-habis kasih setianya. Itu diakui oleh Rasul Paulus dalam tulisan firman Tuhan, bahwa kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Itu Dia anugerahkan, itu Dia berikan. Sehingga memberikan sebuah kesadaran di dalam hidup, kalau kita ada bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita kepintaran kita, bukan, saudara, tetapi karena kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Begitupun juga dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak muda yang mendengarkan tayangan ini. Saudara ada sebagaimana ada, semua karena kasih karunia, anugerah, sehingga kita diberikan senantiasa kesehatan dan kekuatan.
Kalau tuh ada di antara saudara yang sakit, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan pulihkan. Saudara-saudara, kalau di antara saudara mungkin Tuhan izinkan sedang mengalami kondisi-kondisi yang susah atau sukar, atau mengalami keadaan-keadaan yang sulit, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan berikan kemampuan di dalam kehidupan kita, beri kemampuan dalam kehidupan saudara, sehingga dalam kehidupanmu, apa janji Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang menang, di mana kehidupan kekristenan karena Kristus yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan ini. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, dan pada kesempatan ini saya terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, kiranya saudara terus ada dalam perlindungan Tuhan di hari-hari ini. Ya, saudara-saudara, saya percaya di dalam kehidupan pekerjaan, dalam setiap tugas-tugas saudara, Tuhan senantiasa terus menolong dengan segala berkat Tuhan yang terus dilimpahkan dalam kehidupan saudara semua. Amin. Mari saya mau berdoa dan saudara juga berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur bagi Engkau untuk kesempatan ini lewat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Kasih setia Allah selalu baru dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang tidak pernah terlambat menolong kami, anak-anakmu, menolong umatmu, menolong jemaatmu Tuhan. Dan kalau kami ada sampai hari ini adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk kami terus bersyukur kepada Tuhan, dan kami berserah hanya kepada Engkau. Penyerahan sungguh kami hanya kepada Yesus yang sanggup untuk tolong kami, pelihara dan menjaga kami. Hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan lawati mereka senantiasa dalam hidup pribadi dan kehidupan keluarga, juga pun dalam segala usaha pekerjaan, mata pencarian mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan segala berkat-berkat berkelimpahan, dan mengajarkan kami semua tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap terus berharap dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa perlindungan Tuhan sempurna menjadi bagian seluruh jemaat. Jauhkan dari segala kecelakaan, bahaya, niat jahat, orang jahat, iblis, kuasa gelapan, penyakit. Engkau halaukan dari kami semua, dan kami terus aman di dalam perlindungan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa, turunlah kiranya berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian seluruh jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Berkati mereka dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Amin.